hadirin datang dengan tangan kosong, hanya mengandalkan pakaian ibadah dan iman kepada Allah, maka mereka kutitipkan kepada kalian. Abu Bakar As-Siddiq kupasangkan dengan kau Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah mendengar orang terdekat dengan Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Khadijah mendengar dia dipasangkan dengan Abu Bakar, natar bodoh biasa begini, bodoh dia cepat masuk. Rasul halam menjadi menikah, hidupkan bodoh natar bodoh ini. Bodoh mau coba susah mau. Natar bodoh, tiba-tiba benar bodoh. Kenapa senang? Sama seperti ketika ada ajudan atau orang yang memiliki hubungan dekat atau anggaplah relasi, posisi penting. Seorang pejabat pemerintah pusat tunggu tahu, marah-marah dari pasukan. Kenapa? Karena ada yang bisa mungkin didapatkan. Maka Khadijah ketika mendengar Abu Bakar sebagai orang yang dipasangkan, umpasuh alaiha Maria. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq, adong borukku. Ya dong. Adong buruk kondisi sebelum kita ini mau sampai menjauh halak Madinah. Sampai menjauh halak Butawar. Indah benar membangkau lalu dia buruk konten di mata kenapa dia buruk. Aku bersedia mau menikah untuk menjauhnya. Begitu senangnya dia dekat berhubungan diakrabkan dengan orang-orang yang soleh. Maka ulama-ulama kita mengatakan saudara yang soleh itu lebih berharga daripada harta sekalipun. Karena dia akan menolongmu tidak hanya di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengingatkanmu ketika kau salah. Dia tidak akan segan-segan menegurmu ketika kau keliru. Bukan dia benci kepadamu. Maka satu ketika Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wafat Rasul, wafat Abu Bakar, khalifah saat itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Maya di pekarangan kota Madinah, di Boti-Boti Tarinaya sana bagas. Bahasa Arab dikatakan Zuban. Udah Zubanon bahasa tanah, udah cocok-cocok. Tersomong tampungan di air ular udan. Ada orang. Ada tiba tinjang sulang merembes kayak gitu jadi tujuh ibanya bukan. Ada orang. Tanah ibanya. Tanah ate. Jadi air itu biar tidak merembes ke sana kemari, maka dibuat pipa. Di dalam bahasa Arab dikatakan zuban. Maka tiba-tiba Umar melihat satu rumah, zubanahnya itu airnya itu mengarah ke jalan. Honatnya menurut penilaian Umar, honat ke jalan yang biasa dilalui orang banyak atau fasilitas umum bahasa kita. Maka seorang khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab ketika menyelidiki ini adalah rumahnya Abbas. Ya Abbas itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini meskipun Abbas paman Rasulullah, kalau salah tidak bisa dibiarkan. Maka karena Umar seorang yang tangkas, dia melompat, dipukulnya semacam zubana yang kita sebutkan tadi talang itu patah. Karena menurut dia ini mengganggu, menurut dia. Tapi dia belum pernah melihat apakah hujan memang mengganggu atau tidak. Menurutnya saja loh. Maka dia patahkan. Tiba-tiba yang pemilik rumah datang dari dalam. Abbas, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, sebenarnya nama masang ini adalah Rasulullah doinya. Nama masang ini adalah Rasulullah doinya. Oh, baik-baik dipulkohon. Maka ketika mendengar yang memasang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Umar bin Khattab? Astagfirullahaladzim. Karena tidak mungkin Rasulullah berbuat kalau itu sebuah kesalahan. Maka langsung posisi ruku Umar bin Khattab. Mengidoto orang mana yang mengidoto barat itu harus kita patudenya. Apa kata apa secara awalnya? Betul ini
Yang berusaha adalah Anda, bukan saya. Ini seorang khalifatul mukminin. Bahasa kita ada mulai di sini pun di pada sini pun utara ada seorang kami. Mengirim orang mana yang menurut tua baraku cerita betulnya. Kan tahu di Abbas. Yang merusak Anda bukan saya. Lagi-lagi Umar Melayu, aku tidak akan pernah meninggalkan rumahmu sampai kau bersedia naik ke pundakku untuk membetulkannya. Ya Amirul Mukminin, sebenarnya aku tidak ingin mempersulit dirimu, tapi tidak pantas diriku berdiri di pundakmu. Kau seorang Khalifatul Mukminin. Bagaimana kalau orang Madinah melihat itu? Aku akan dihujat mereka. Jadi bertemu dengan dua orang yang sama-sama tawadu, tidak mau menginjak sesama. Maka apa kata Umar bin Khattab? Yang benar mana ini? Apa kata Abbas? Aku akan memperbaiki sendiri wahai Amirul Mukminin. Silakan Anda pergi. Itu pekerjaan yang sangat mudah bagiku. Umar mengatakan, indah yang benar menekulnya. Walhasil mengalah Abbas ketika Abbas menaik, hidupnya aman di Umar bin Khattab. Aku harap itu kau perbaiki dengan waktu yang cukup lama sebagai bukti penyesalanku telah merusak apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Anggo bisa cepat betul dan berapa cepat pada itu. Anggo itu kembali juga terus panjat pinang. Senang mungkin benda korone dah udah panjat pinang. Saya pun tadi dah panjat pinang lagi itu. Marah nak di baju itu. Marah nak naik. Mata semua lagi putar matahari dah menahan di ginjal dia. Justru dia pengen secepatnya orang turun. Umar bin Khattab Ahmed punya sugai bisa ulang cepat betul. Paleleng-leleng itu sebagai bukti penyesalanku pernah mengganti, pernah merusak apa yang dibuat Rasul Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, umpah di agama tayon orang yang soleh daripada harta. Kalau harta justru harta itu besar kemungkinan melalaikan kita. Maka muncul yang namanya kecintaan berlebihan. Jarang orang sadar melalui harta. Jarang. Justru yang ada orang lalai karena kebanyakan. Tapi ada memang orang-orang yang dengan hartanya makin baik di hadapan Allah. Tapi rata-rata harta itu membuat orang lalai, membuat orang lupa, menghalalkan segala cara, sikut sana, sikut sini, tidak peduli dengan halal haram. Itu yang terjadi. Sementara saudaramu, ketika kau salah dia akan menegurmu. Ketika kau keliru dia akan mengingatkanmu. Ketika kau berdosa dia akan mendoakanmu. Ketika kau tak ada di hadapannya dia akan memohon ampun kepadamu. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang Allah muliakan, indah di dunia. Nanti di akhirat mereka akan saling mensyafaatkan, menyaksikan kebaikan, dibela ya dijodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. On najodoh Tuhan itu sama manjat. On najodoh Tuhan itu foto pengajian di Samora, foto pengajian di Masjid Raya, foto pengajian di tempat-tempat guru dan lain. Sembahyang on doon. Kita akan saling menyaksikan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen hati kita dikokohkan, yang pertama kita lakukan adalah suhbatus sholihin. Bukan berarti merasa diri sudah soleh, tidak. Tapi kita berusaha ikuti tempat-tempat orang yang disinggahi orang soleh. Masjid tempat orang-orang soleh, pengajian tempat orang-orang soleh. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, cara pertama, karena nakin hati-hati karena lemah doon. Lemah hati-hati di jolmo. Begitu mudah goyah, begitu mudah tergelincir hati manusia. Di dalam hadis qudsi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna qalbal 'abdi baina asbi'ir rahman. Hati-hati di manusia, di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolakkan sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi masuk lagi tiba-tiba sujud. Tidak ada jaminan besok tetap lagi. Maka Nabi Rasulullah warisan Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita sering mendoakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya muqallibal qulub.
wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Sabit, robbit. Ini sabit kita sebutkan tadi. Irbit qalbi ala dinik. Tetapkan, kokohkan hatiku pada kebenaran. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, karena hati ini begitu susah dikontrol, benol dan dikontrol hati-hati, justru Nabi larang membaik penasaran. Dosa ini contoh beberapa waktu na lewat kasih na tahu 2 tahun na lewat. Sebelum kuburan Cino, ada di situ perjalanan. Aku ingat tu ada juga ada mengida, ada di situ tulisan jangan lihat ke kirinya. Di situ ada, kalau tidak salah. 2 tahun na lewat, tidak ada tulisan jangan lihat ke kiri. Mailo boleh jangan lihat ada yang sini, Pak. Justru makin penasaran. Itulah pikiran kita, pikiran itu buah dari hati. Maka ketika hati bersih, pikiran kita pikiran bersih. Ia hati-hati Bapak Ibu akan dipancarkan oleh pikiran, kemudian melalui lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Aku ingin mengukur Bapak Ibu ya hati-hati. Mudah dari dosa dan perkara itu dibayar. Apa yang pertama terbesit di pikiran? Apa yang pertama terbesit? Ketika dosa ada bayar, misalnya rajin sembahyang, awalnya tidak rajin sembahyang. Oh, setanonnya. Atiamun tu masoji. Maka kalau kita menilai orang yang pertama pikiran negatif, itu kotornya hati Bapak Ibu. Ketika ada sada perbuatan di jolma, nah muncul pertama kali adalah negatif, penilaian yang buruk, itu berangkat dari hati, dipancarkan oleh pikiran, muncul pada ucapan, kemudian ada tindakan. Tapi kalau hatinya bersih, salah pehalang, tidak salahnya perjodoh di dia. Salah pun orang, tidak salahnya yang pertama dilihat, tapi justru kebaikan yang dilihat. Nabi Muhammad SAW ketika Fathul Mekah Bapak Ibu, masa pangkat Rasulullah karena sudah berulang kali orang Quraisy melanggar perjanjian. Dilanggar kali dimaafkan Rasulullah. Mereka langgar lagi, Rasul memaafkan. Langgar lagi, mereka memaafkan. Sudah terlalu sering ingkar janji. Sudah terlalu sering membatalkan kesepakatan. Walhasil Nabi mempersiapkan pasukan di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Berangkat merombongan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Iman istilah Fathul Makkah. Ada 4 kala idokun Rasulullah ini itu bihi. Anggo pasua murah 4 kala kon pada umum halal. Maka darah mereka halal. Mereka boleh kalian bunuh sesuka hati. Meskipun mereka bersembunyi di bawah kiswa, di dalam kiswa, meskipun mereka bersembunyi di Ka'bah, boleh kalian bunuh di situ. Istilah salah satu nama Bapak Ibu, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Ikrimah bin Abi Jahal dikojar-kojar, ternyata dia masih bisa lolos. Dan nasib yang lebih mengenaskan bagi Ikrimah bin Abi Jahal, istrinya masuk Islam. Istrinya yang masuk Islam, ia masih melarikan diri, dan dia salah satu rombongan yang melarikan diri melalui jalur laut. Memasukkan itu laut ini tidak ada tanda-tanda kehidupan be. Roba tokoh salah satu ahli bahasa anak koda sana nama roba kalian di Yahoo di kapal. Allah mardoa maita Tuhan indahkan nadong na bisa menyelamatkan kita sen bencana di laut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Isi bahasa dari Ikrimah. Anggo di laut tidak ada bisa menyelamatkan laut kecuali Tuhan. Berarti di darat berarti benar tidak ada bisa menyelamatkan laut kejaran menghalang muslim kecuali masuk Islam. Maka marniat Ikrimah bin Abi Jahal, wahai Tuhanku,
Anggo dileko dia kesempatan mengurus selamat di menyeberangi lautan, maka yang akan pertama kali kulakukan mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan syahadat dan masuk Islam. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada sebabnya sampai Nabi mendokter istilah surah Ikrimah halal darahnya. Dia pihak bersembunyi kalian cari penggal lehernya. Kalau sahabat yang lain, kalau orang yang kafir yang lain tidak disuruh masuk untuk dibunuh. Kalau mereka tidak melawan, jangan lawan. Wadah lain, orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah, kalau tidak pegang pedang, jangan sakit. Yang sembunyi di rumah, jangan dobrak pintunya, biarkan dia di situ. Tapi kalau datang dia bawa pedang, lawan habis. Kecuali opat kali, Ikrimah memilih bagas tekoja. Sembunyi dimanapun habis. Kenapa Nabi sampai memerintahkan seperti itu? Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah Ikrimah ini, hampir semua peperangan melawan orang Muslim, donatur utamanya adalah Abu Jahal dan Ikrimah. Jadi donatur peralatan perang, melatih berperang itu adalah keluarganya Abu Jahal. Salah satu otaknya adalah putranya yang bernama Ikrimah. Kalau di masa Nabi Musa ada Fir'aun, maka di umat Muhammad Fir'aunnya adalah Abu Jahal. Nah, itu dalam sejarah. Maka begitu luar biasa besar keburukan yang dilakukan Abu Jahal dengan anaknya Ikrimah. Pada sebabnya disuruh Nabi ketika dia di Fathul Makkah diburu, dibolehkan bahkan ketika tidak melawan, bahkan ketika sembunyi untuk dipenggal. Tapi ketika masuk Islamnya, coba kita lihat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kesalahan Ikrimah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang kepadamu telah menyadari kalau di laut tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Allah. Maka aku yakin di darat tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kau kecuali. Maka Rasulullah Tuhan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ketika dia punya syahadat, lupa sudah. Kita ingin Rasul dengan tatapan benci, tapi tatapan kasih sayang. Orang yang hatinya bersih, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi mengalihkan nasopada perkara yang jualnya dengan mata kasih sayang. Ini mata benci. Jadi orang anggota pada saja ditatap dengan tatapan benci, maka tak akan ada kebaikan. Justru ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ikrimah, boleh dia kesempatan mengilu sang saja pengiluan. Kedua mudah-mudahan dikabulkan. Ini orang yang semasa hidupnya digunakan untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba masuk Islamnya ahli Rasulullah Ikrimah. Boleh dia kesempatan mengilu saja pengiluan. Akan aku mohonkan kepada Allah, moga-moga itu dikabulkan. Masya Allah. Maka Ikrimah tersentuh, ya Rasulullah, apakah itu benar? Kalau itu benar ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar semua harta yang pernah aku berikan untuk memerangi Islam, semua keburukan yang pernah kulakukan untuk menghancurkan Islam, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah berdoa, kemudian Rasul mengatakan, qad ghafarallahu laka ya Ikrimah. Sungguh kau telah beruntung bahwa dosa-dosa, segala keburukan yang pernah kau lakukan, harta yang kau dermakan untuk memerangi Islam, sudah Allah maafkan ketika kau memohon dan masuk Islam. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, intinya bahwa yang pertama agar hati kita ini kuat, yang pertama adalah suhbatus sholihin. Mula dong dongan guna pada mulai dari kau mukunya dari ikut akhirat. Nah orang itu mukul dari ikut neraka. Susah juga. Ada orang mukulnya lagi mukul neraka, orang mukul surga. Ambil mukulnya ikut betul neraka dia. Alhamdulillah kita lagi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita dekat dengan dia, maka semangat kita beramal meningkat. Ulang paluan Rasulullah. Ulang paluan. Kalau kita bertemu dengan orang, bersama dia menjadikan kita lebih taat, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Karena itu hadiah terindah
bagi seorang manusia yang Allah berikan di dunia. Ketika bertemu dengan orang, mardom harap seseorang bertemu dengannya justru menjadikan kita lalai. Maka bukan berarti menghindarkannya, tapi berhati-hati. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kita akan terkontaminasi, kita akan terwarnai, kita akan ikut-ikutan. Awalnya mungkin indah pedodoho, awalnya mungkin mendongani bebek, menonton bebek, kemudian tertarik, kemudian mendohoti, ujung-ujungnya menjadi pelaku utama. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, agar kita mendapatkan hati yang kokoh, dan yang mengokohkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, suhbatus sholihin. Yang kedua Bapak Ibu adalah seperti yang ada pada ayat 14 ini, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syaqqa. Yaitu kokohkan tauhid. Kokohkan tauhid. Ini sering kita sampaikan. 50 tahun Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul sebelum Allah angkat kembali, sebelum Nabi kita diwafatkan, 12 tahun akidah doang. 12 tahun menanamkan keyakinan di hati doang. 13 tahun di kota Mekah jauh lebih lama. Karena kalau sudah kokoh hatinya, maka apapun perintah tak akan pernah ditanya. Ketika kokoh hati penduduk atau sahabat yang tinggal di kota Mekah, Nabi mengatakan pindah-pindah. Mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, biar mau usah kami kerja di Madinah. Mereka tak bertanya, hatinya sudah kokoh. Mereka tidak bertanya, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Rasulullah kehidupan kita di tempat yang kita asing di situ, tetangga kita tidak ada, sumber usaha kita tidak ada, keluarga kita ditinggalkan. Bagaimana Rasulullah? Indah masalah, kenapa? Modalnya sudah kokoh, pondasi kuat. Mereka yakin orang yang ada di garis kebenaran, di jalan kebenaran, tidak akan pernah Allah abaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadilah pertama lagi suhbatus sholihin, bagaimana kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, bagaimana kita mengokohkan akidah tauhid, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memiskinkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengayakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mensukseskan kita kecuali Allah. Maka jangan sampai ketika mencari kesuksesan melakukan yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai ketika meraup mencari kekayaan bertentangan dengan yang diberikan oleh pemberi rezeki, yaitu Allah. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Orang sampai tergiur dengan bisnis tanpa melihat halal haram. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukti kalau kita yakin adalah Allah yang mengayakan orang miskin, yang menyembuhkan orang yang berpenyakit, menguatkan orang yang lemah, maka tindakan perbuatan kita harus didasari oleh pertimbangan ridho Tuhan sangat indah. Oh, Tuhan sangat indah. Kira-kira pun difoto Allah Subhanahu wa taala di jodoh di kiamat, apakah benci Allah atau sayang terhadap apa yang kita kerjakan? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ayo jawab, ada pertanyaan. 13 terusan. 19 supaya nanti. Ada 7 menit naik. Bapak Ibu ada yang mau menambah atau bertanya? Pada kita dipersilakan. Ada apa nanti? Baik. Baik. Bagaimana menghadapi situasi ya sekarang, utamanya faktor virus, ruang gerak dalam berusaha tidak sebebas sebelum ada COVID, sebelum ada virus.
mulai dong waktu nama busona dipasingkan, kesempatan nape tidak sebahas, tidak seluas yang dulu. Melalui hati biar kira-kira. Yang pertama, hati itu adalah pondasi. Kalau pondasi tidak dihiasi, kalau pondasi tidak dibangun, juga tidak akan berarti. Memang hati adalah modal utama, tapi tetap harus berikhtiar, tetap harus berusaha. Kenapa? Ini yang dulu kita sebutkan, pecahan-pecahan aliran akidah dan keyakinan itu berbeda-beda. Ada namanya yang kita sebut dengan Qadariyah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Murji'ah. Nah, itu adalah aliran-aliran efek dari keyakinan yang keliru. Jadi yang benar adalah manusia, apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti dia berpangku tangan tanpa berusaha. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha. Adapun apa yang kita dapatkan, itulah yang Allah berikan yang terbaik. Nah, jadi bukan berarti kita berpangku tangan. Bagaimana kondisi ekonomi? Tetap berusaha, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Ustaz, ulang major naharan saja pemaunya. Nah, ini perlu dirubah, cara pikir, pola pikir mindset yang seperti ini keliru. Sehingga bagi saja deh, ulang major naharan saja maunya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau yang memberikan haram itu adalah juga Allah, yang memberikan halal juga Allah, yang halal adalah karena kasih sayang Allah, sementara yang haram adalah murka Allah. Kembali kepada kita, mana lebih kita senangi orang yang baik daripada orang yang buruk, anak yang baik daripada anak yang buruk, tetangga yang baik daripada tetangga yang buruk, kenalan yang baik daripada kenalan yang buruk. Kalau ke manusia saja ukurannya sudah jelas, kita pengen tetangga yang baik, anak yang baik, kenalan yang baik, orang yang baik, maka meskipun datangnya semua dari Allah, tentu kita lebih menginginkan yang Allah berikan dengan uluran kasih sayang. Jadi bukan berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan naharat pemawon, pulang menjual naharat pemawon, kita menghalalkan segala cara. So ini usaha sanari ekonomi, ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terakhir mudah-mudahan. Nah, mengalih rasul kita sebelum virus dan ketika virus adalah tetap Allah. Nah, mengatur rasul kita sebelum virus corona, corona maksudnya. Dan sebelum dan sesudah dan setelah datang virus ini pun ada tetap Allah. Nah, mengatur rasul kita, nama menghidupkan kala, nama mengkanak penyakit. Dulu sampai sekarang juga izin Allah. Maka jangan bedakan. Ulang berarti setelah virus ini Tuhan tidak mengalir rasul kita tetap Allah. Dulu masih sampai ekonomi, yang memberikan juga Allah. Untuk sebagian orang, dulu sampai sekarang tetap sampai ekonomi. Membunuh dari sampai sendiri. Kenapa yang memberikan tetap? Jadi mohon maaf, kata kunci namanya mohon. Nah, mengalir rasul sebelum virus corona adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika datang virus corona pun tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dijadikan corona ini sebagai penghambat rezeki, justru menjadikan kita tertegur. Nah, mungkin usaha kita masih bercampur dengan yang haram, maka murnikan. Mungkin ibadah kita masih morat-marit, maka perbaiki. Akidah kita masih belum lurus, maka luruskan. Melalui corona ini menyadarkan kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menolak aja. Jadi bukan hanya berdoa, tapi mesti berusaha, jangan sampai menghalalkan segala cara. Kalau Allah misal, ada untuk kita sebisa bersiap-siap untuk waktu sholat. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.